أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Reguler webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Uda Hidayat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Syukuran jazakallah, Kang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah, ma ba'du. Keluargaku, eh, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu, apa kabarnya semua? Badan sehat? Boleh di kolom chat? Alhamdulillah sehat. Kemudian siapapun yang hadir hari ini, Allah karuniakan badan yang sehat, kemudian dompet yang sehat gitu ya. Dan yang paling penting adalah hati yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan alam Rasulikal Karim Nabi Kal Amin, Khatamun Nabiin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan salawat, kita kirimkan sepenuh jiwa, kita hantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Rasulikal Karim Nabi Kal Amin Khatamun Nabiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan siapapun yang hadir hari ini yang menyempatkan waktunya hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan kelak Allah pantaskan masuk barisan panjang orang-orang yang dapat syafaat dan bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam surganya, baring-baring dengan Rasulullah, bisa memandang wajah Allah dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Kang Reza, pagi hari ini senang sekali rasanya diberi kesempatan bisa hadir di webinar Meaningful Ways regular class gitu ya. Mudah-mudahan pagi ini Allah curahkan rahmat pada kita semua, yang dalam keadaan sempit Allah lapangkan, yang sedang sulit Allah mudahkan, yang sedang jatuh pada titik nadirnya Allah angkat derajatnya, yang sedang kehilangan mudah-mudahan segera mendapatkan pengganti yang lebih baik, dan yang sedang punya hutang piutang Allah lunaskan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini tema yang kita angkat adalah Richas ya, dan itu berdasarkan buku, kelihatan nggak ya, ini buku perdana yang saya tulis tahun 2024 berjudul Richas. Kenapa Richas dah? Karena kita berharap siapapun yang baca buku ini mudah-mudahan atas izin dan pertolongan Allah, hati yang mungkin sedang lelah terkuatkan ya. Eh, Mereka yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, mudah-mudahan dengan wasilah baca buku ini ada energi yang mengalir pada tubuhnya, ada energi yang mengalir pada jiwanya, sehingga bisa semakin mendekatkannya pada Allah Azza wa Jalla, insya Allah. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan ini insya Allah nanti. Baik, Bapak Ibu berbahagia. eh di awal kalam, izinkan saya bertanya pada kita semua. Menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ya, apa yang paling mudah lelah dari bagian tubuh kita? Bisa jawab. Kira-kira apa bagian tubuh yang paling mudah lelah? Masya Allah. Bunda Ayu dari Metro Lampung, hati. Bunda Yesi dari Cilegon, pikiran, hati. Masya Allah.
Dari ini hati. Banyak menjawab hati nih Kang Riza. Insya Allah. Baik. Cukup Bapak Ibu. Ya. Sadarkah kita bahwa di antara semua anggota tubuh manusia, hati kita lah yang paling mudah lelah. Yang paling berpotensi mudah untuk lelah seperti itu. Nah, itu adalah hal wajar Bapak Ibu. Kenapa wajar? Karena hati kita memang diciptakan lemah. Ya. Sering dihadapkan pada situasi berbagai macam kondisi. Bertemu dengan kenyataan hidup yang kadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Tak mengapa, sesekali kita berhenti Bapak Ibu. Berhenti sejenak, mengistirahatkan hati sebagai tanda kita berterima kasih sudah mau berkompromi sampai sejauh ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, semakin kita dewasa, kita akan bertemu banyak realita bahwa hidup ternyata tidak seindah bayangan di kepala. Ada masanya kita harus berlapang dada, ya. Ada masanya kita harus banyak sabar. Kemudian suara saya kedengaran nggak ya? Ini ada WA masuk, suara saya kurang jelas. Kang Reza, gimana suaranya? Biasanya ada terang. Oh, nggak terlalu ini ya. Oke, baik. eh Jelas ya, suara saya jelas ya. Nah, jadi ada kalanya kita mengambil jeda Bapak Ibu, mengevaluasi hati yang mungkin sudah tak speka dulu lagi. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, nah, pagi ini, Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, apa kabar hatimu pagi ini? Silakan boleh di kolom chatnya. Silakan Bapak Ibu, berjujur-jujur saja di kolom chat itu. Apa kabar hatimu pagi ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik gitu ya. Sedang lelah, nggak apa-apa ya. Ini bagus ini. Bunda Wakidah tadi. Jika ditanya apa kabar hatimu pagi ini, jawabannya sedang lelah sakit ya. Insya Allah. Sedang tidak baik-baik saja. Ini Kang Reza curhat kayaknya. Sedang tidak baik-baik saja. Gampang sumbu pendek. Bunda Siti Aminah, Insya Allah. Sedih. Baik, cukup Bapak Ibu. Ternyata Kang Reza banyak di antara kita yang membawa hati yang sedang retak. Meski tetap berdetak itu. Hati yang diam-diam menangis di tengah hiruk pikuk dunia. Mungkin kita pun sedang memeluk luka yang tak terlihat, bersembunyi di balik sapaan, aku baik-baik saja. Betul nggak kawan-kawan, Bapak Ibu? Tapi percayalah, kita nggak sendiri. Kita nggak sendiri. Ada banyak hati lain yang juga sedang belajar bernafas di tengah sesak gitu loh. Yang diam-diam berdoa agar hari ini lebih ringan dari hari kemarin. Dan jika hatimu, Bapak Ibu, tonton semuanya, belum keras ya, sebentar. Nah, jika, ya, bentar dulu saya set dulu supaya tidak perlu ini keras suaranya. Jadi ada banyak hati Bapak Ibu yang sedang apa namanya sedang belajar bernapas di tengah sesaknya gitu lah. Yang diam-diam berdoa agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jika hati kita sedang tidak baik-baik saja, karena saya lihat di kolom chat tadi luar biasa ya, berbagai macam ya, ada yang sedang sakit hatinya, ada yang sedang lelah, ada yang tidak sedang baik-baik saja. Jika hatimu hari ini, pagi ini sedang tidak baik-baik saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, ini juga merupakan bentuk keberanian, berani mengaku rapuh, berani tetap bertahan, itu luar biasa. Itu tanda hati kita hidup. Jadi pagi ini, mari kita beri ruang bagi hati kita untuk merasa apa namanya tidak tidak harus kuat setiap saat, Bapak Ibu. Kadang kita cukup bernapas perlahan pun itu sudah luar biasa. Oke, dalam hitungan tiga, Bapak Ibu, silakan tarik napas dalam. Satu, dua, tiga. Baik. Ucapkan Alhamdulillah, Bapak Ibu. Boleh sekali lagi.
Tarik napasnya dalam-dalam, satu, dua, tiga. Ucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Masih bisa bernapas pagi ini. Gimana Bapak Ibu? Dengan menghirup napas saja, apa yang kita rasakan? Boleh di kolom chatnya ada? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Gimana rasanya? Dengan bernapas saja, dengan Allah izinkan bernapas saja. Bisa menarik napas panjang gitu lah. Lebih tenang, Masya Allah. Lebih lega. Alhamdulillah. Nikmat dah Bapak Ibu. Bisa bernapas saja. Itu nikmatnya luar biasa. Bapak yang berbahagia. Nah, pagi ini sebelum saya lanjutkan, boleh saya ngajak kita semua untuk mengaku dan mengadu pada Allah kita. Kita curhat sama Allah saja. Karena curhat pada manusia, sebetulnya kita sedang menyiapkan hati untuk kecewa, Bapak Ibu. Maka boleh ya kita curhat sama Allah. Boleh ya? Backsoundnya masih ini enggak? Kang Reza, backsoundnya masih oke. Masih agak Apa besar kita sih, udah. lagi? Hah? Masih agak besar. Masih agak besar. Baik, kalau gitu udah ini aja lah, off-kan saja lah. Mengganggu dia. Baik. Nah, boleh pagi ini saya mengajak kita mengaku dan mengadu sama Rabb kita, curhat sama Allah. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, boleh ya, sebentar dulu. Ini ya, ada banyak partisipan juga. Ya, pakai ini aja dah, pakai backsound saja. Sebentar dulu ya. Udah berusaha mengecilkan sekali ini ya. Udah sangat kecil sebetulnya. Bismillah. Mudah-mudahan ini aman. Kita coba share screen lagi. Mudah aman. Gimana Bapak Ibu? Masih besar juga? Pas, udah pas. Oke, Bismillah. Bapak Ibu boleh ya pagi ini dengan segala kerendahan hati saya mengajak kita semuanya untuk berserah dan berpasrah pada Allah Sang Maha Gagah. Kita ngaku pagi ini, kita ngadu pada Allah kita. Ngadu atas beban hati yang lelah gitu ya. Maka dari itu boleh saya mengajak kita istighfar Bapak Ibu. Benar-benar istighfar sekali ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya ya, benar-benar istighfar. Hadirkan istighfar itu dari apa namanya, dari jiwa terdalam kita. Sebagai istri kita mungkin pernah menatap wajah suami kita dengan tajam Bapak Ibu. Sebagai ibu kita mungkin pernah apa namanya membentak anak-anak kita. Sebagai anak kita mungkin pernah menoreh luka di hati ayah dan ibu kita. Maka kita leburkan semua pagi ini dengan istighfar Bapak Ibu. Agar Allah ridho dengan apa yang sudah kita lakukan. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pelan-pelan saja Bapak Ibu, pelan-pelan saja. Nikmati, bangga, bayangkan Allah sedang menatap kita sepenuh cinta. Istighfar Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar menghadirkan istighfar itu dari dalam hati kita, insya Allah Bapak Ibu, akan ada energi-energi ilahiyah yang mengalir ke dalam jiwa kita. Astagfirullahaladzim. 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 Kita semua pendosa Bapak Ibu. Kita banyak maksiatnya. Tapi Allah masih sayang memberikan umur yang masih panjang sampai hari ini, sampai pagi ini. Maka pantas kita berterima kasih pada Allah kita. Kendahkan tangan Bapak Ibu, rundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Nauzubillahi samin alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan. Izinkan pagi ini kami berterima kasih padamu ya Rabb. Terima kasih sebagai seorang ibu pagi tadi. Mata kami terbuka lagi ya Rob. Dan Engkau berikan kami kesempatan bisa menyaksikan anak-anak ada di rumah kami, ada di samping kami. Terima kasih ya Rob sebagai suami saat mata dibuka di pagi hari.
Kau izinkan kami bisa memandang wajah pasangan ada di samping kami. Padahal pagi ini banyak orang-orang yang tak bisa menyaksikan memandang wajah pasangan saat bangun tidur ya Rob. Allah terima kasih ya sebagai ayah saat mata terbuka di pagi hari Engkau izinkan kami bisa menatap wajah anak-anak ada di rumah ya. Padahal banyak orang-orang yang menikah tapi tidak punya anak. Betapa sayangnya Engkau pada kami ya Rob. Terima kasih setiap pagi mata terbuka Engkau berikan hamba kesempatan untuk bisa menghirup napas. Terima kasih ya Rob. Saat pagi tiba, Engkau kembalikan ruh kami ya Rob. Kami sehat. Kami punya tempat berteduh. Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan pada kami ya Rob. Sungguh, demi Allah, kalau dihitung-hitung nikmat yang Kau berikan, jauh lebih banyak daripada hal yang harus kami keluhkan dalam hidup ini ya Rob. Allah, pagi ini kami ingin minta maaf ya Robbi. Maaf, belum bisa menjadi hamba yang baik. Maaf, masih banyak lalainya. Maaf, masih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Maaf ya Robbi, masih sering membentak di depanmu. Maaf, belum bisa menjadi pasangan yang baik. Maaf, kalau tahajud kami jarang ya Rob. Padahal setiap malam kau turun ke langit bumi, menyapa kami sepenuh cinta. Wahai hambaku, ud'uni astajib lakum. Wahai hambaku, doalah. Kami lebih memilih tidur ya Rob. Maaf ya Rob. Kalau masih banyak hati-hati bagi ini yang tak bisa menerima takdir kehidupan kami sendiri ya Rob. Maaf. Maka izinkan ya Rob. Hari ini kami hadir di majelis ilmu ini. Jadikan ini wasilah ya Rob. Agar hati kami semakin kuat. Agar jiwa kami semakin dekat. Dan menyadari inna ila rabbika ruj'a. Menyadari bahwa padamu ya Rob tempat kami pulang. Tidak ada tempat lain ya Rob. Kami pasti pulang. Allahumma Rabbana, jika waktu kami pulang tiba, izinkan kalimah yang terucap di mulut kami, La ilaha illallah. Izin ya Rob. Rabbana, berkahi siapapun yang hadir hari ini. Kalau mereka sedang sakit, sehatkan ya Rabbi. Kalau mereka sedang sedih, lapangkan. Kalau mereka sedang sulit, mudahkan urusannya. Allahumma Rabbana, terima doa kami. Alhamdulillah. Ah, Bapak Ibu yang berbahagia, mana rasanya kita sudah berserah pada Allah itu. Apa yang dirasakan? Gimana Bapak Ibu? Lapang, medali ya, Insya Allah. Jadi kalau kita libatkan Allah dalam setiap kesulitan hidup ini, kita libatkan Allah dalam setiap kondisi apapun hati kita, Insya Allah nggak akan pernah kecewa Bapak Ibu. Karena kita tahu memang masalah itu beragam Bapak Ibu. Ada yang besar gitu kan. Tapi satu hal yang harus diyakini, kalau yang memberi kita masalah sangat mencintai kita. Maka yuk kita cintai masalah kita. Karena yang memberi masalah sangat mencintai kita. Allah Azza wa Jalla. Baik, Ibu berbahagia. Kita lanjut ya. Bismillah. Sekarang sudah jam 6. Sudah 1 jam selesai. Nah, Bapak Ibu, udah usah waktu udah bimbing kami doa kami baru kalau ke semasa di pondok. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah husnul khatimah. Bunda Yesi. Baik, Bapak Ibu bahagia. Siapa yang jiwanya sedang lelah pagi ini katakan saya. Ngaku aja.
Siapa yang sedang lelah jiwanya pagi ini katakan saya. Masya Allah. Ini Kang Reza ini terus aktif ini. Masya Allah. Siapa yang hatinya memang sedang tidak baik-baik saja katakan saya Bapak Ibu. Dan demi Allah, chat Bapak Ibu ini sedang Allah lihat. Bukan saya yang lihat. Tapi Allah Al-Bashar sedang menatap itu. Ngaku sama Allah. Makanya tadi konsepnya mengaku dan mengadu. Ngaku ya Rob, saya yang lelah itu. Ya Allah, hati saya yang sedang tidak baik-baik saja itu. Ya Allah, bahu saya yang rapuh itu ya Allah. Ya Allah, itu saya ya Rob, yang lemah itu saya ya Allah. Yang rasanya sudah ingin menyerah itu saya ya Rob. Yang sedang tersudut itu saya ya Allah. Yang sedang merasa dihinakan, direndahkan, dipojokkan itu saya ya Allah. Nah, Bapak Ibu, kita cek dulu ya. Eh, seperti apa sih tanda jiwa yang lelah itu? Kita cek satu persatu ya. Nanti ketika kita sudah mendiagnosa kelelahan jiwa, lalu insya Allah mudah-mudahan atas pertolongan Allah, hari ini kita mendapatkan solusinya. Baik, kita cek yang pertama. Ini dia. Rasa kehilangan arah dan tujuan Bapak Ibu. Pernah nggak hati Bapak dan Ibu merasa terombang-ambing tanpa pegangan? Pernah nggak? Ini kok gini ya, ya Allah? Kok nggak jelas ya, ya Allah? Oke, saya matikan soundnya ya. Bahkan sering, Masya Allah. Soundnya sudah saya matikan, biar aja nggak apa-apa. Yang penting kan bukan soundnya ya. Tadi pagi sudah saya cek tuh Kang Riza, seminim mungkin, ternyata masih besar. Pernah ya Bapak Ibu ya? Hati merasa terombang-ambing tanpa pegangan, ya Allah, kok saya merasa sendiri, ya Allah. Kok sepertinya saya kehilangan arah, ya Rob, gitu loh. Kok sepertinya saya kehilangan tujuan, ya Allah. Apa yang salah nih, ya Rob, gitu loh. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah ada seperti itu? Pernah ya, Masya Allah. Ya, seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan gitu ya, tanpa arah yang jelas. Jadi Bapak Ibu, saat jiwa kita lelah, kebingungan itu seringkali datang tanpa kita sadar. Kehidupan yang dulunya penuh dengan semangat, itu enggak kira-kira. Dulu kita penuh semangat, penuh dengan makna hidup ini tiba-tiba terasa hampa. Pernah enggak Bapak Ibu? Apa yang dulu mungkin bikin kita bahagia, apa yang dulu memberikan kebahagiaan, kini hanya menyisakan sesak di dada Bapak Ibu. Apakah itu yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Masya Allah, Allah Akbar. Jadi dan kemudian rutinitas harian seolah menjadi beban yang berat, tak terhingga gitu. Kok saya sepertinya kok terjebak ya Ustaz, oleh rutinitas sehari-hari ya Ustaz ya. Kenapa ya Ustaz ya? Ada yang seperti itu. Dan kita mulai bertanya Bapak Ibu, untuk apa semua ini? Apa sebenarnya yang saya cari dalam hidup ini ya Rob gitu loh. Maka Bapak Ibu, kehilangan arah adalah keadaan yang sering kali mengecewakan kita tanpa peringatan. Ketika kita terlalu sibuk mengejar dunia, melupakan hakikat hidup, kita akan merasakan kejutan yang menyesakkan hati, Bapak Ibu. Segala yang kita lakukan terasa tidak berarti. Kok nggak ada artinya ya? Saya sudah melakukan yang terbaik sebagai istri, saya sudah merasa melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu, kok nggak ada artinya ya? Kok nggak dihargai ya? Pernah ada seperti itu? Hidup rasa dikejar-kejar waktu, Masya Allah, Bunda Yesi. Ya, apa namanya, mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, apakah saya telah memilih jalan yang benar? Apakah yang saya kejar ini layak? Bapak Ibu yang berbahagia. Itu yang pertama, ya. Tanda jiwa yang lelah, kehilangan arah dan tujuan. Yang kedua, bentar. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Mudah tersinggung Bapak Ibu. Ya, mudah tersinggung dan emosional. Nah, ini dia. Jadi saat jiwa kita kelelahan, dunia seolah menjadi lebih tajam, lebih keras gitu loh, dan lebih sulit dihadapi. Setiap kata, setiap sikap orang lain, bahkan hal-hal yang sepele kadang Bapak Ibu bisa menyayat hati kita dengan cara yang tak terduga, betul nggak? Kadang orang nggak ngomongin kita, tapi ketika kita melihat tetangga ngobrol berdua, kita saksikan, kita merasa, jangan-jangan dia ngomongin saya.
Padahal belum tentu. Lebih sensitif gitu loh. Mudah tersinggung, mudah emosional. Dulu kita mungkin bisa menghadapi tantangan dengan tenang, dengan senyuman yang penuh pengertian gitu. Namun kini gitu loh, seiring dengan keletihan batin, segala sesuatu terasa berat Bapak Ibu. Lebih menusuk, lebih mudah memicu emosi. Jadi kelelahan batin ini Bapak Ibu membuat kita lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Betul nggak kira-kira? Apakah hari ini Bapak Ibu terkadang hal-hal yang kecil saja bikin tersinggung? Ada nggak seperti itu? Kadang hal-hal kecil saja yang kadang nggak perlu kita perdebatkan, nggak perlu kita pertanyakan, tapi ini jadi bahan perdebatan dengan pasangan kita, kemudian jadi pertanyaan pada anak-anak kita, padahal hal-hal kecil yang seharusnya nggak usah kita respon gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebuah kata yang mungkin dulu hanya berlalu begitu saja gitu, kini bisa menjadi pemicu ledakan emosi yang tak terkendali, Bapak Ibu. Dikit aja masalahnya. Kita menjadi lebih mudah, apa namanya, lebih mudah kejang gitu ya. Lebih mudah kejang gitu ya, lebih cepat merasa kecewa, dan tak jarang marah tanpa alasan. Senggol bacok, Masya Allah. Bunda Jumaina, senggol bacok gitu ya. Ya, emosian benar ya Bunda Winda ya. Masalah kecil kayak besar banget, emosian gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini bukan karena kita ingin marah, melainkan karena jiwa kita sudah terlalu penuh dengan beban yang tak terlihat. Tantrum kalau bahasa zaman sekarang udah, iya benar, tantrum. Bukan anak kecil saja ternyata tantrum ya. Kita juga tantrum. Ya. Jadi setiap perasaan yang terpendam, setiap masalah yang terselesaikan seolah yang tak terselesaikan itu, masalah yang tak terselesaikan itu seolah menumpuk dan akhirnya meledak dalam bentuk emosi yang tak bisa kita kendalikan, Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi setiap masalah yang tak terselesaikan itu membawa bongkahan besar, ya, yang menumpuk dalam hati kita, kayak seperti bola salju ya. Semakin waktu semakin besar, semakin waktu semakin besar. Dan tekanan ini seiring waktu, tekanan itu semakin berat, Bapak Ibu. Seperti api yang terkurung dalam sekam gitu ya, dalam bara, siap meledak kapan saja. Seolah nggak mau mengerti keadaanku, benar. Ya. Jadi ketika ledakan itu terjadi, seringkali anak dan pasangan menjadi sasaran. Betul nggak kira-kira? Coba kita lihat rumah tangga kita. Apakah benar ketika apa namanya ledakan itu terjadi, yang justru yang jadi korban adalah anak? Padahal anak nggak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba karena hanya kesalahan kecil saja, dia lupa menaruh kaos kakinya di tempat yang seharusnya dia taruh, sang ibu langsung meledak saja. Padahal sebetulnya karena beban jiwa yang begitu banyak gitu, begitu berat, ya. Karena apa? Karena ya sampah emosi kita yang sampai hari ini nggak pernah kita rilis. Insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia. Kadang kita pun masa apa ya, terjebak dalam perasaan frustasi yang datang begitu cepat. Seperti gelombang yang datang nggak yang tak terduga gitu. Jadi ketika kita terlalu lelah secara batin, hal kecil yang kita hadapi dengan bijak itu bisa mengganggu ketenangan kita. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, rasa cemas itu datang tanpa alasan yang jelas terkadang. Seolah ada bayangan yang tak kasat mata mengintai di balik setiap keputusan atau kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi tidak jarang kadang kita merasa terjebak dalam perasaan yang sulit, sulit dimengerti, gitu kan? Yang membuat kita merasa seolah-olah nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan keluar, akan berada dalam lingkaran itu? Padahal Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya khalifah yang keempat itu, sabar adalah kekuatan. Gitu kata Ali. Dan kemampuan untuk mengendalikan diri adalah kemuliaan. Kita perlu memberi waktu untuk diri kita sendiri, untuk meredakan emosi, yang melilit kita tanpa kendali gitu loh. Menyembuhkan batin yang lelah. Mengakui kelelahan batin itu penting. Dan memberi diri kita izin yang untuk merasa itu apa ya? Itu langkah pertama untuk penyembuhan hati kita insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia. Bukankah kita pernah mendengar Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu Allah berfirman,
Ala bizikrillahi tatsmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ketika kita kembali menyadari bahwa mengingat Allah adalah penawar terbaik bagi jiwa yang lelah, kita mulai belajar Bapak Ibu untuk menenangkan diri dalam setiap hembusan nafas kita. Sering-sering menghirup napas dalam-dalam gitu ya. Kemudian ucapkan Alhamdulillah, terima kasih Allah. Yang keluar itu hanya kata terima kasih saja. Supaya tidak ada ucapan-ucapan yang mengeluh keluar dari mulut kita. Karena mengeluh itu tanda tidak ridho dengan takdir Allah. Bapak Ibu, kita bisa mulai belajar untuk menenangkan diri gitu ya. Dalam doa kita dan dalam setiap kata yang kita ucapkan. Nah, dengan itu, emosi kita yang tidak terkendali akan mulai mereda. Dan hati kita itu bisa kembali damai insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia. Apalagi kita lihat yang ketiga, tanda jiwa yang lelah itu. Ini dia, perasaan terasing. Bapak Ibu pernah nggak seolah-olah merasa berjalan tanpa kita sesungguhnya gitu? Pernah nggak? Seolah-olah hidup ini berjalan tanpa kita yang sesungguhnya. Ini ini kayaknya bukan saya lah gitu ya. Seakan ada jarak yang tak terlihat antara diri kita yang sejati dengan diri kita yang sedang menjalani hari ini. Pernah nggak, Bapak Ibu kira-kira? Rasanya seperti menatap cermin, ya, menatap cermin Bapak Ibu, namun tidak mengenali siapa yang ada di sana. Kita merasa terasing bukan hanya dari orang lain Bapak Ibu, tapi juga dari diri kita sendiri. Pernah nggak? Terasing bukan hanya dari orang lain, tapi merasa terasing dengan diri sendiri gitu loh. Pernah nggak Bapak Ibu? Kita mulai kehilangan koneksi dengan siapa kita sebenarnya, terjebak dalam peran-peran yang kita mainkan untuk orang lain, sibuk memenuhi harapan orang lain gitu loh. Dan mengikuti alur yang sepertinya tidak pernah kita sadar. Benar nggak, Woyo? Sering udah Ustaz, bingung hidup untuk apa. Insya Allah. Ya. Hidup kita mulai dipenuhi oleh rutinitas dan kewajiban. Namun kita lupa untuk bertanya pada diri kita. Wahai diriku, apa yang benar-benar engkau inginkan, wahai diriku? Apa yang membuat hatimu merasa hidup, wahai diriku? Pernah nggak kita bertanya seperti itu? Jadi kita terasing bukan karena dunia ini penuh dengan gangguan, Bapak Ibu, tetapi karena kita sendiri yang tidak lagi mendengarkan suara batin kita. Ya, kita sibuk apa namanya begitu sibuk memenuhi harapan orang lain, memenuhi tuntutan yang tidak pernah kita pilih, sehingga kita lupa untuk bertanya pada diri kita apa yang benar-benar saya inginkan, apa yang buat saya merasa hidup gitu loh. Kita terjebak dalam lingkaran yang tanpa akhir, terus berlari tanpa tujuan yang jelas dan merasa semakin jauh dari diri kita yang sesungguhnya. Pernah enggak, Woy? Nah, inilah saatnya bagi kita untuk berhenti, untuk menarik napas dalam-dalam, dan untuk merenungkan. Kita perlu memberi ruang, Bapak Ibu, agar kita bisa menemukan kembali kedamaian yang hilang. Untuk kembali lagi terhubung dengan hati kita yang sesungguhnya. Hanya dengan kembali mendekatkan diri pada Rob kita lah. Kita bisa menemukan jawaban atas kebingungan yang ada dalam hati kita. Allah sudah katakan mengingat Allah adalah jalan untuk menemukan kembali diri kita yang sejati. Untuk menghilangkan rasa terasing yang membelenggu jiwa kita selama ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita lihat ya. Ini dia. Pikiran yang terus-menerus terpaku pada masalah jiwa. Ketika jiwa kita terjatuh dalam kelelahan, pikiran seolah menjadi sebuah labirin yang tak pernah berakhir, Bapak Ibu. Kadang kita terjebak dalam putaran pikiran yang tak henti-hentinya, terfokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Seolah masalah itu menjadi satu-satu hal yang ada dalam hidup kita. Pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran yang terus-menerus mengganggu gitu loh. Dan meskipun, Bapak Ibu, kita berusaha untuk melepaskan seolah nggak mau pergi. Gitu loh. Nah, apakah Bapak Ibu tanda-tanda ini ada pada diri kita hari ini? Kalau ada, ya Bapak Ibu. Pagi ini kita sama-sama belajar ngisi jiwa kita ya. Gimana cara mengisi jiwa? Yang pertama adalah menjaga hubungan dengan Allah. Soalnya mudah-mudahan sesuai ya.
Sekarang masih kedengaran enggak? Sound, maksudnya soundnya udah pas belum ya? Saya khawatir soundnya justru mengganggu malah. Boleh di kolom? Oke, pas ya. Baik, Bismillah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, pas oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Fokus lagi, jangan ke soundnya. Yang pertama adalah menjaga hubungan dengan Allah. Udah kecilin volumenya. Oke. Nah, menjaga hubungan dengan Allah itu bukan sekedar ritual Bapak Ibu, tapi perihal menjaga cinta. Sebab seperti cinta manusia, hubungan dengan Allah itu butuh dirawat, butuh disapa, butuh dijaga agar tak hambar. Betul nggak? Kalau ingin menjaga hubungan dengan pasangan kita gimana caranya Bapak Ibu? Bukankah pagi-pagi ketika bangun tidur kita sapa, sayang apa kabar? Betul nggak? Dengan Allah juga seperti itu. Harus sering kita sapa. Kayak kita merawat tanaman. Harus sering kita pupuk, sering kita siram. Harus sering dengan pasangan harus sering kita ajak komunikasi. Betul nggak? Di traktir bakso. Ya. Jangan bakso aja yang lain juga boleh. Nah, hubungan dengan Allah bukan hanya tentang seberapa panjang doamu, Bapak Ibu, tapi seberapa dalam rindumu kepadanya. Di saat dunia menggoda dan sibuk mencuri perhatianmu gitu. Menjaga hubungan dengan Allah dimulai dari hal yang paling sederhana apa? Menyadari bahwa kita membutuhkan Allah setiap waktu. Apa sih yang paling kita butuhkan dalam hidup ini kecuali butuh pertolongan Allah? Betul nggak? Nah, saat hati kita resah, kembalilah. Saat kita bahagia, jangan lupa bersujud sepenuh jiwa. Jangan hanya ketika resah saja Allah kita sapa. Tapi pada saat kita berada dalam kondisi bahagia, sujudlah sepenuh jiwa. Jangan hanya mencari Allah ketika badai datang, tapi peluk dia saat pelangi muncul. Kan seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada beberapa jalan untuk merawat cinta dengan Rob kita. Yang pertama, sholat. Dirikan sholat. Ya, Bapak Ibu tahu enggak? Ada hasil penelitian, dan ini sangat menggagetkan saya. Dan Kang Reza, saya pengen bikin konten ini hari ini sebetulnya. 38,9% umat muslim Indonesia yang melaksanakan sholat. Kaget enggak kira-kira? Hanya 38,9% umat muslim Indonesia melaksanakan sholat. Dan tentu yang berjamaah lebih lebih sedikit dari itu. Padahal kita adalah muslim terbesar di dunia. 38,9%. Ya. Ya, terlepas dari validitas hasil penelitian itu yang jelas ini membuat kita kaget. Hanya 38,9% yang mau merendahkan keningnya, tunduk dan patuh pada perintah Robnya melaksanakan sholat. Sholat itu undangan Bapak Ibu, bukan beban. Tempat kita bisikan luka yang tak bisa dimengerti oleh siapapun. Kita bisikan dalam sholat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Bukan karena harus, tapi karena di dalamnya ada surat cinta dari Rob kita. Yang langsung untuk kita. Ya. Setiap ayatnya punya makna, dan setiap makna yang punya punya kekuatan gitu loh. Untuk insya Allah untuk menenangkan jiwa kita. Apalagi? Zikir. Berzikir seperti menghirup udara segar untuk hati yang lelah. Bayangkan. Berzikir adalah apa ya? Sama dengan menghirup udara segar untuk hati yang lelah. Berzikir, menyebut namanya pelan-pelan, Rob, ya Allah, Subhanallah gitu. Ya, zikir itu kan banyak ya Pak Ibu. Dan Pak Ibu saya kira sudah tahu semuanya. Dan itu insya Allah bisa lebih menenangkan karena Allah yang dalam ayat 28 itu Allah sudah berfirman dan Allah nggak akan mungkin ingkar dengan janjinya. Satu hal yang Allah nggak bisa ingkar dengan janjinya. Siapa yang mengingatku? Ya, hanya dengan mengingat hanya itu apa Bapak Ibu? Hanya itu satu apa dua? Only you gitu loh. Hanya kamu. Ada yang lain nggak? Nggak kan? Hanya dengan mengingat Allah lah. Berarti nggak ada cara lain. Kecuali dengan mengingat Allah bikin hati ini tenang. Bapak Ibu coba. Saya sering praktekkan itu. Ketika hati ini nggak tenang, banyakin nyebut Allah. Banyakin ngobrol sama Allah. Tenang insya Allah Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa lagi? Selanjutnya adalah berdoa dengan jujur.
Selama ini kadang, kadang kita nggak jujur dengan doa kita gitu loh. Maksudnya apa berdoa dengan jujur? Seperti anak kecil yang tak takut meminta apa saja Bapak Ibu. Tak perlu kata-kata indah, cukup hati yang bersih dan niat yang tulus doa sama Allah. Allah tidak menilai fasihnya ucapanmu, fasihnya lidahmu barangkali kata-kata mohon pada Rabbmu. Tapi Allah lihat tulusnya pengharapanmu. Berdoalah dengan jujur. Ya Allah, aku lelah, akui saja. Ya Allah, aku sedang tidak baik-baik saja ya Rabbi. Hatiku sedang berkeping-keping ya Rob. Hatiku hancur ya Rob. Ngaku aja. Ya, Bapak Ibu berbahagia. Jadi untuk hubungan dengan Allah itu yang terakhir adalah rawat rasa malu kepadanya. Ini yang penting sekali. Supaya hubungan koneksi kita dengan Allah nggak pernah putus, rawat rasa malu kepada Rob. Malu ketika lalai, malu ketika lupa, dan malu saat tahu bahwa cintanya yang tak pernah berkurang meski kita sering menjauh, Bapak Ibu. Pernah tidak berkurang cinta Allah pada kita? Sekali kita nggak misalkan nggak meninggalkan salat, apakah Allah meninggalkan kita? Karena pada akhirnya Bapak Ibu, hubungan paling setia dalam hidup ini adalah antara Rob dengan hambanya. Itu yang paling setia. Manusia itu bisa berubah Bapak Ibu. Dunia bisa mengecewakan. Tapi Allah tak pernah pergi. Allahu Akbar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Ini dia, mencintai takdir kehidupan. Kelihatan kedua Bapak Ibu, mencintai takdir kehidupan. Kelihatan ya? Kelihatan Bapak Ibu? Oh, kelihatan baik. Nah, banyak orang mengatakan bahwa kita harus belajar menerima takdir kehidupan, betul nggak? Tapi hari ini bukan hanya belajar Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa mencintai takdir kehidupan kita. Ali Imran 140. Nauzubillahi minash syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum karhum fakatamassal qauma karhum mislu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wal ya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Bapak Ibu, Ali Imran 140 mengatakan bahwa dalam hidup ini semua dipergilirkan. Ya mungkin kita di atas terus, pasti ada saatnya kita di bawah. Kadang ada saatnya sempit, ada saatnya lapang. Ada saatnya sulit, ada saatnya mudah, gitu ya. Ada saatnya kita sehat, ada saat kita sakit, betul nggak? Ada saat kita dijauhi orang, ada saat kita didekati, ada saat kita dibenci, ada saat kita dipuji, gitu ya. Ada saat kita mendapatkan, ada saat kita kehilangan. Nah, gimana supaya kita bisa mencintai takdir kehidupan kita? Pertama, banyakin ngobrol sama Allah. Gimana cara ngobrolnya? Ya Rob, apapun yang kau tetapkan dalam hidup hamba, lapang, sempit, sehat, sakit, dipuji, dicaci, mendapatkan kehilangan apapun yang kau tetapkan, ya Rob, aku ridho, ya Rob. Asal engkau ridho, aku ridho, ya Rob. Enak nggak, Bapak Ibu? Menyadari bahwa semua pasti dipergilirkan. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang lelah-lelah dalam hidup kita, insya Allah besok kita akan bahagia, Bapak Ibu. Kalau saat ini ada yang sedang disakiti, dijauhi, dicaci, jangan khawatir. Suatu saat Allah akan angkat derajat kita. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang kehilangan, jangan khawatir. Karena suatu saat nanti kita akan mendapatkan. Yang terakhir adalah, baik yang terakhir, bentar. Nah ini dia. Apa yang terakhir Bapak Ibu? Hubungan baik, menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Bapak Ibu yang yang sudah kehilangan ibu, boleh katakan saya di kolom chat. Saya pengen tahu dulu. Berapa banyak yang sudah kehilangan ibu, baik Bunda Nono, Bunda Fitriani, Bunda, ini, ini cepat sekali. Bunda Evi, Bunda Safira, Insya Allah. Cukup Bapak Ibu.
Baik. Bagaimana di antara kita ada yang mungkin sudah kehilangan ayah juga, ada Bapak Ibu? Ada yang sudah kehilangan ayah? Masya Allah, barusan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, cukup Bapak Ibu. Bagi yang masih punya kedua orang tua, saya ucapkan selamat. Congratulations. Selamat Bapak Ibu. Karena Bapak dan Ibu masih punya dua pintu keberkahan dalam hidup ini. Kalau boleh berjujur-jujur Bapak Ibu, betapa tidak ternilai jasa kedua orang tua. Terutama jasa ibu. Bisa dibayangkan wajah ibunya ke tempat ini sekarang Bapak Ibu. Perempuan mulia yang 9 bulan kita berada dalam kandungannya. Perempuan mulia yang 9 bulan kita mengisap darahnya. Perempuan mulia yang pada saat kita dalam perutnya kita bikin ia sakit, duduk tidak enak, tidur nggak nyenyak. Ketika akan melahirkan kita, beliau harus bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Darah, keringat, air mata bercampur jadi satu mengiringi lahirnya kita. Dulu masih ingat dah Bapak Ibu ketika malam tiba pada saat kita masih kecil. Ibu nggak tidur sepanjang malam. Bunda nggak tidur sepanjang malam. Layaknya, layaknya ibu-ibu hari ini yang punya anak yang masih kecil, masih bayi, nggak tidur Bapak Ibu. Tengah malam terkadang anak terbangun jam 2 pagi, ibulah yang mendatangi kita. Ketika semua orang lain terlelap dalam tidurnya, ibulah yang mendatangi kita. Kemudian menggendong kita, melihat popok kita, membersihkan kotoran kita tengah malam. Padahal mungkin pada saat itu ibu kita sedang sakit. Sakit kepala, berat di bahunya, sakit pinggangnya, Bapak Ibu. Kurang istirahatnya. Tapi tengah malam ketika anak menangis, ibu juga lah yang membersihkan kotorannya. Mengganti popoknya, kemudian menimang sepanjang malam. Sampai sang anak tidur lagi. Kemudian bacain salawat. Salatullah, salamullah. Ketika anak tertidur, diberikan selimut yang hangat, Bapak Ibu. Ketika pagi tiba, ibu juga yang paling bangga mengenalkan anak pada tetangganya. Ya Allah, senang sekali punya anak. Anak yang diharapkan mungkin bertahun-tahun lamanya belum punya anak. Kemudian dapat anak, tetangga berdatangan. Ya Allah, Bu, anaknya cakep, anaknya cantik. Senang sekali. Ketika kita bisa makan nasi gitu ya. Ibu juga yang menyuapi kita nasi. Nah, makan nak. Setiap suap nasi yang masuk selalu ada doa untuk kita anaknya. Ya Allah, sehatkan anak saya ya Robbi. Cepat besar anak saya ya Allah. Dan itu didoakan setiap saat Bapak Ibu. Ketika boleh berjalan, Bunda juga lah yang apa namanya, yang mengajari kita berjalan selangkah demi selangkah sampai akhirnya Bapak Ibu hari ini bisa berjalan, berlari. Dan saya punya kebiasaan Bapak Ibu, boleh dicontoh, boleh tidak. Ya. Saya tinggal di Padang, usai di Pasaman, dan sekali seminggu, 2 minggu, biasanya saya pulang ke rumah. Saya bawa anak, istri, sampai di rumah. Biasanya Umi, saya panggil Umi ya. Umi itu sudah, apa namanya, sudah berada di depan rumah menyambut anaknya datang. Terbayang enggak bagaimana bahagia hati seorang ibu melihat anaknya pulang bersama menantunya, bersama cucunya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Bahagia enggak kira-kira? Umumnya biasa berdiri di depan rumah itu. Kemudian satu persatu anak saya berlarian, nenek satu kiri satu kanan gitu ya. Kemudian istri saya mencium tangan apa namanya ibu mertuanya. Kemudian saya datang terakhir dan saya ambil tangannya, saya cium seperti ini. Biasanya saya lama Bapak Ibu, Kang Reza. Biasanya saya lama mencium tangan Umi itu. Kenapa? Saya nikmati aroma tangan dia. Aroma tangan yang suatu saat akan saya rindukan Bapak Ibu.
Kemudian ketika duduk di sofa, biasanya saya langsung bertanya pada beliau, Umi, boleh nggak saya pinjam tangannya? Boleh nggak? Silakan. Saya ambil tangannya satu persatu, jari jemarinya itu kukunya saya bersihin. Saya menyiapkan alat potong kuku tuh, jepitan apa namanya? Dan kuku. Satu persatu jari jemari itu saya bersihkan, Bapak Ibu. Ya, saya bersihkan. Kemudian selesai membersihkan kuku tangannya, kuku kakinya, saya saya pegang tangannya, saya tatap. Demi Allah, Bapak Ibu. Kadang saat menatap tangan Umi yang sudah mulai keriput, dia makan usia. Saya kadang nggak bisa nahan air mata, Bapak Ibu. Terbayang puluhan tahun yang lalu, inilah tangan yang menggaruk punggung saya. Inilah tangan yang memijit kepala saya saat saya sakit. Inilah tangan yang paling sering terdengar ada di penghujung malam. Dalam tahajudnya menyebut nama saya, Bapak Ibu. Terkadang nama saya lebih banyak ia sebut daripada namanya sendiri, daripada nama pasangannya. Saya tatap, kemudian saya taruh tangan itu di atas kepala seperti ini, Bapak Ibu. Dan saya berdoa, Rob, ya Allah, izinkan tangan ini kelak bisa memegang dinding Ka'bahmu, ya Rob. Izinkan tangan ini kelak bisa sujud di depan Ka'bahmu, ya Rob. Sehatkan Umi, panjangkan usianya, ya Rob. Berkahi hidupnya pagi, petang, siang, dan malam, ya Rob. Umi nangis, kemudian saya peluk, saya berbisik di telinganya, Umi, I love you. Umi sehat-sehat ya. Kemudian saya datangi ayahanda yang saya panggil Buya. Pada saat beliau masih hidup 2018 dulu, sudah berpulang ke rahmatullah. Sama saya bersihkan kuku tangannya, kuku kakinya. Selesai bersihkan semuanya, di saya pergi ke belakang beliau, saya peluk dari belakang. Ya, saya silangkan tangan di lehernya seperti ini, kemudian bertanya pelan-pelan di telinganya, Buya, apa yang paling Buya inginkan hari ini, Buya? Katakanlah. Bapak Ibu tahu, dengan suara serak dan tertahan, Buya mengatakan, nak, Buya pengen sholat di depan Ka'bah, nak. Buya pengen sekali merasakan bagaimana rasanya pakai baju ihram, nak. Itu katanya. Lalu saya bilang, Buya, insya Allah Buya segera berangkat ke Tanah Suci. Qadarullah 2018 November, Bapak Ibu. Mereka berdua sampai ke Tanah Suci. Di depan Ka'bah beliau telepon saya. Nak, Buya sedang di depan Ka'bah, nak. Ya Buya, Alhamdulillah. Nak, terima kasih ya, nak. Sudah mengantarkan kami ke sini, nak. Nikmat, ternyata bisa sholat di depan Ka'bah, nak. Nikmat, nak. Gimana perasaan ibu? Ayah anda tercinta berada di depan Ka'bah menelpon anak kandungnya lalu mengatakan terima kasih, nak. Terima kasih. Ada getaran energi yang luar biasa yang merasuki dada saya pada saat itu, Pak Ibu. Ya Allah, nikmat ya Rabbi. Maka Pak Ibu, saya sengaja saya tanya tadi siapa yang yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Yang mungkin kita pernah bermimpi bisa menggandeng tangan ayah ibu kita tawaf keliling Ka'bah sembari mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Tapi Allah lebih dahulu memanggilnya siapa, Bapak Ibu? Maka beruntung yang masih punya orang tua, masih punya kesempatan bisa menggandeng tangannya, bisa memegang tangan yang sudah mulai keriput dimakan usia itu, bisa bareng-bareng di depan Ka'bah itu, ya Rob. Ini ibu saya, ya Allah, ini ayah saya, ya Allah, kami datang ke tempat ini, ya Rob. Engkau tahu dengan segala keterbatasan kami, belasan ribu kilometer kami lintasi hanya ingin berada di depan Ka'bah ini, ya Rob. Dengan anak-anak kami, dengan pasangan kami. Pernah enggak Bapak Ibu bermimpi seperti itu? Maka Bapak Ibu, bagi yang sudah kehilangan orang tua, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan mereka pagi ini. Sama-sama kita rundukkan lagi kepala kita, boleh? Ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar Bapak Ibu. Kita kirimkan doa terbaik buat kedua orang tua kita. Kita tidak tahu doa waktu kapan Allah kabulkan Bapak Ibu. Maka benar-benarlah bermohon pada Allah pagi ini.
Siapa tahu pagi ini tabir langit itu tersibak dan pada saat langit itu terbuka, kemudian kita mengucapkan istighfar sekali saja Bapak Ibu. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, insya Allah separuh dosa kita dalam hidup Allah ampunkan. Maka istighfar Bapak Ibu nggak susah istighfar itu istighfar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana la tadakhalana fi makamin hadza fi kulli maqamin zamban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang datang ke ruang Zoom ini banyak maksiatnya, banyak dosanya, maka jangan biarkan ia keluar dari ruangan ini sebelum Engkau ampunkan segala dosanya ya Rob. Allahumma wa rahman illa farijta. Ya Rob, siapa yang kalau ada satu di antara kami yang datang masuk ruang Zoom ini membawa hati yang luka, tidak tenang batinnya, tertekan hatinya, tidak baik-baik saja hatinya ya Rob, maka kami mohon padamu jangan kau biarkan ia keluar dari ruangan ini sebelum kau tenangkan keadaan batinnya. Allahumma yasrat ila yasarta. Rob, jika ada satu di antara kami yang saat ini sedang sulit hidupnya, sulit dalam rumah tangganya, sulit dalam kehidupan sosialnya, maka kami mohon ya Rob, mohon kami padamu. Jangan kau biarkan dia keluar dari ruangan ini sebelum kau mudahkan segala urusannya. Allah dan ila syafaita. Rob, jika ada satu di antara kami yang sedang kau uji dengan penyakit seberat apapun sakitnya ya Rob, mungkin anak kami, orang tua kami, mertua kami, mohon angkat penyakitnya ya Rob. Rob, maafin kami kalau selama ini, selama orang tua kami hidup, kami jarang tersenyum pada mereka. Maafin kalau selama mereka hidup, kami lalai merawat mereka ya Rob. Tapi izinkan ya Rob, kami mohon padamu. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berikan kami kesempatan ya Rob sekali saja. Bisa menggandeng tangan mereka tawaf keliling Ka'bah ya Rob. Mungkin dengan itu kami nggak bisa berbalas jasanya, nggak akan pernah bisa ya Rob. Tapi mudah-mudahan dengan itu jadi wasilah, Engkau turunkan keberkahan dalam hidup kami. Kami banyak salah, kami banyak dosa. Allahumma Rabbi, siapapun yang hari ini dan begitu rindu ingin tawaf keliling Ka'bah, mudahkan ya Rabbi. Antarkan mereka ke sana bersama orang-orang yang mereka cintai. Bisa mendatangi Masjid Nabawi dan mengucapkan salawat pada Nabi. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Roh, siapapun yang hadir hari ini, sehatkan badan mereka. Panjangkan umur taatnya, berkahi pagi petang, siang dan malam. Berkahi ya Rabbi. Mudahkan urusan mereka. Kalau mereka sedang sulit, mudahkan. Kalau sedang sempit, engkau lapangkan. Sedang punya hutang piutang, lunaskan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah jam 6.45. Alhamdulillah, materi sudah selesai saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan. Dan pesan guru saya merujuk pada hadis Rasulullah Muhammad SAW, ridallahu wa ridal walidaini, wa suhtul walidaini. Sungguh ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Dan bencinya Allah, murkanya Allah tergantung pada benci dan murka orang tua. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini rumah tangga kita berantakan, bisa jadi ridho orang tua belum kita dapatkan. Maka untuk mulia, sukses, berkah dunia akhirat. Hari ini bagi yang masih punya orang tua, datangi, minta maaflah, dan minta ridhonya. Mudah-mudahan itu jadi wasilah, keberkahan, keselamatan tercurah untuk kita dunia wal akhirat. Saya Hidayatul Taufik, pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah khair. Udah, Masya Allah. Alhamdulillah rezeki banget pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Bisa mendapatkan nasihat dari beliau dan banyak doa. Doa-doa indah. Doa-doa yang bisa jadi akhirnya ada rasanya lagi pagi hari ini gitu ya. Setelah kemarin-kemarin mungkin kita berdoa kok hambar, nggak ada rasanya, nggak sepenuh pengharapan, keyakinan. Alhamdulillah, wasilah pagi hari ini kita doa bareng sama Uda Hidayat itu Masya Allah. Ini mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita terus ya. Masya Allah. Gimana
Perasaannya boleh dong satu dua kata yang menggambarkan kondisi hati teman-teman pagi hari ini, sahabat Meaningful Ways dimanapun berada, bermanfaat, bermanfaat banget, atau apa yang menggambarkan nih dari apa yang sudah disampaikan oleh Uda pagi hari ini? Coba saya mau baca. Nagih, ketagihan, Masya Allah, tenang, Masya Allah bermanfaat banget, Mak Jeleb, lebih lapang. Sangat bermanfaat. Banjir air mata. Masya Allah lembut banget hatinya Bunda. Nyentuh. Masya Allah bergetar-getar hati saya. Alhamdulillah lega. Sangat menyentuh. Recharging banget. Oh, keren banget ya sesuai tema. Lapang dada Ustadz. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Mengandung bawang dan semua. Makin cinta. Masya Allah. Menyentuh kolbu, ketagihan. Sangat bermanfaat. Hati tenang, lapang dada. Kak Reza, Ya. nih, Ya. bagi yang pengen lebih dalam materi Recast, bukunya sudah kita sediakan. Iya. Soalnya Tahu. bagi yang berminat nanti boleh hubungi admin ya. Barakallah. Siap, udah. Wah, ini saya mesti langsung hubungi admin juga nih. Terima kasih udah atas infonya. Gitu teman-teman semua, kalau pengen lengkap terkait apa yang disampaikan oleh Uda pagi hari ini, boleh nanti ya. Langsung aja. Ini nih ada nih tuh di player tuh. Di capture dulu aja. Nah, nanti boleh hubungi nomor telepon yang tertera tuh ya. Atau langsung ke toko Oren itu ya. Ada omhastore.id. Oh, nanti ada benefitnya, tanda tangan langsung dari Ustadz Hidayatul Taufik tuh. Ada pesan, note spesial juga dari Uda. Dan tentu saja menjadi amal jariah ya. Karena sebagian profit digunakan untuk dakwah nih. Masya Allah lah. Siapa yang nggak tahu ya. Beliau nih viral di TikTok Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terbiasa buka TikTok pasti udah tahu lah beliau ya. Langsung aja ke Kak Khadijah ya. Nah, oh nangis terus dari awal hingga akhir Ustadz. Masya Allah. Hubungi Kak Khadijah seperti biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang merasakan manfaat pagi hari ini, jangan lupa dibagikan pesannya, dibagikan rasanya, insight-nya gitu ya ke Instagram meaningfulways.media ya seperti biasa. Absen di sana nanti. Dan bagi yang belum follow, jangan lupa follow ya. Nah, tuh silahkan diklik dulu, klik akun Instagramnya, akun YouTube-nya juga boleh di subscribe gitu ya. Siapa tahu ada yang ketinggalan materi pagi hari ini, semua rekamannya insya Allah akan ada di sana gitu. Jangan lupa pokoknya kunjungi di sosial media kita. Dan satu lagi ada info Bapak Ibu sekalian, di pekan hari ini insya Allah kita ada kelas eksklusif nih. Kemarin yang nanya-nanya kapan ada kelas eksklusif bareng Dokter Gustaf karena banyak pertanyaan. yang ingin disampaikan. Insya Allah Sabtu Ahad ini ya, 2 hari ya teman-teman admin ya. Nah langsung aja daftar dulu. Seperti biasa kelas-kelas di Meaningful Ways ini terbuka untuk umum gitu ya. Tapi kita fasilitasi juga infak terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting komitmen dulu aja untuk hadir dengan cara daftar ya. Kalau misalkan Kang Reza saya belum ada buat supportnya nggak apa-apa. Daftar aja dulu karena nanti ada pilihan untuk free access tapi support dengan doa terbaik ya. Minimal itu disiarkan seluas-luasnya. Dan tentu saja jika ingin lebih bermanfaat, lebih berkah ilmunya, berikan dengan infak terbaik yang bisa Bapak Ibu berikan ya. Sebesar rasa syukur, menghargai ilmu, menghargai waktu para guru gitu ya. Gitu Bapak Ibu sekalian untuk informasinya dan udah mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kita pagi hari ini. Boleh udah. Baik, Bismillah, keluargaku semuanya ya. Ketahuilah bahwasanya hidup itu adalah ibadah, ya. Maka jadikan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini untuk beribadah semata-mata ilahi anta maksudi wa ridhaka ma'lubi. Karena kalau kita berharap surga hanya dari sholat kita, dari sedekah kita saja, walang-walang Bapak Ibu. Maka yuk kita jadikan setiap kegiatan dalam hidup kita sebagai ibu rumah tangga kita, mencuci piring, menyapu, itu semua bisa jadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah saja. Mudah-mudahan setiap napas itu adalah ibadah dan mudah-mudahan kelak Allah pantaskan kita bareng-bareng dalam jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih udah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Saya izin mengingatkan kembali ya dengan segala kerendahan hati.
Yuk, yang paling penting kita doain terus guru-guru kita nih yang tiap pagi membersamai kita, khususnya pagi hari ini kita doain udah Hidayatul Taufik dan keluarga tentu saja senantiasa Allah jagain gitu ya dengan penjagaan terbaiknya Allah berlimpahkan, berkahi keluarganya dan yang paling penting mudah-mudahan ini segala ilmu yang beliau sebar luaskan tuh semakin luas manfaatnya gitu ya. Dan pagi hari ini kita yang Allah pilih mendapatkan manfaat dari ilmu yang udah sampaikan. Nah, mudah-mudahan jangan berhenti di kita. Yuk kita share infonya, kajian kita pagi hari ini nanti rekamannya juga ada di YouTube. Nah, boleh itu dibagikan dan jangan lupa insya Allah kita ketemu lagi besok hadir dan menghadirkan ya. Pagi hari ini tadi kurang lebih hampir 400 partisipan nih yang hadir di Zoom pagi hari ini. Mudah-mudahan besok bisa ngajak lagi orang-orang gitu ya. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu nggak lelah untuk mendoakan kami nih tim, teman-teman yang terlibat di belakang layar. Saya saksi banget nih, para admin, para apa ya namanya operator tiap pagi gitu ya, dengan segala lelah-lelahnya gitu ya. Tapi terus berusaha istiqomah. Tadi nasihat dari Uda tuh kena banget. Saya pribadi juga gitu ya. Kadang lelah, tapi mudah-mudahan diniatkan ini sebagai ibadah. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apapun yang sedang kita kerjakan, gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa bagi yang mau daftar, segera daftar, hubungi Kak Khadijah, termasuk yang ingin dapat buku Uda tadi itu ya. Silahkan tanya-tanya aja, ngobrol-ngobrol, termasuk yang ingin tergabung dengan grup MSP nih, Kang Reza biar kalau ada kelas eksklusif langsung dapat infonya. Nah, kan gitu ya, spesial langsung dapat nih grup MSP itu. Silakan hubungi Kak Hadijah juga, jadi nanti nggak usah daftar-daftar kalau ada kelas eksklusif karena semua keluarga MSP tuh langsung dapat free akses, dapat apa namanya, eh, akses untuk kelas eksklusif yang setiap akhir pekan. Tuh, boleh langsung aja diklik kakak admin, hubungi kak admin gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak dimanapun berada. Yang istiqomah setiap pagi hadir di Meaningful Ways ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bisa kita amalkan. Nah, itu yang paling penting ya. Mudah-mudahan kita nggak numpuk-numpuk ilmu aja. Tadi pesan dari Uda, apapun yang nempel gitu ya buat saya pribadi, harus segera pulang ketemu orang tua, minta ridho, minta maaf. Wah, mudah-mudahan ya siapa tahu ternyata itu kali yang membuat selama ini kita sempit gitu ya. Terima kasih sekali lagi yuk sebagai penutup pagi hari ini dan penambah keberkahan kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Yang di jalan hati-hati, selamat sampai tujuan. Yang di rumah mudah-mudahan pekerjaan rumahnya dimudahkan gitu ya. Yang ngasuh anak mudah-mudahan semuanya bisa terkendali dengan aman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh kirim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Reza. Kita semua istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran.